Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua penderita asam lambung hipertensi psikosomatis disorder. Dimanapun kalian berada, semoga kalian diberikan kesembuhan, diberikan kesehatan, diberikan kesenangan, diberikan kebahagiaan, serta ketenangan. Amin, amin, ya robbal alamin. Oke, kembali lagi dengan saya tentunya di channel Berpikir Positif. Bagi teman-teman semua yang belum subscribe, alangkah baiknya subscribe terlebih dahulu, karena subscribe itu gratis. Dan jikalau konten ini juga channel ini sangat membantu untuk kalian semua, bisa menemani kalian semua, bisa mengedukasi kalian semua, maka support terus channel ini dengan cara subscribe teman-teman. Karena ketika di subscribe, ketika channel ini berkembang, tentunya akan menjadikan kebahagiaan, terutama untuk saya pribadi teman-teman, semangat untuk mengedukasi, menemani kalian, dan mensupport kalian teman-teman semua. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru mengenai gangguan asam lambung hipertensi psikosomatis disorder teman-teman. Dan jangan lupa klik tombol like-nya serta komen dan share video ini kepada teman-teman yang sedang mengalami gangguan asam lambung hipertensi psikosomatis disorder teman-teman. Sekali lagi, saya bukan dokter, bukan ahli herbal, bukan ahli obat-obatan kimia, juga bukan ahli medis, dan juga bukan ahli psikiater teman-teman. Hanya saja saya penyintas gangguan asam lambung hipertensi psikosomatis disorder, ingin membagikan pengalaman saya dulu ketika saya mengalami gangguan asam lambung hipertensi psikosomatis disorder teman-teman. Semoga video ini bisa mensupport kalian, bisa mengedukasi untuk kalian, juga bisa menemani kalian semua teman-teman yang sedang mengalami gangguan asam lambung hipertensi psikosomatis disorder teman-teman. Oke teman-teman, banyak sekali yang bertanya ke saya, masa 3 bulan sudah sembuh mas? Ya alhamdulillah, dengan izin Allah saya sudah sembuh teman-teman. Juga ada yang bertanya, obatnya apa mas? Saya waktu pemulihan teman-teman, saya itu tanpa obat-obatan, tanpa herbal teman-teman. Memang saya dulu juga pernah mengonsumsi obat-obatan, juga pernah mengonsumsi herbal seperti kunyit. Juga saya juga minum madu, juga minum jahe teman-teman. Tapi dikala saya ikhtiar itu belum ada perubahan teman-teman. Nah, maka saya putuskan waktu pemulihan, saya itu tidak meminum obat-obatan, tidak mengonsumsi obat-obatan serta herbal teman-teman. Terus apa mas yang menjadikan cepat sembuh? Saya cukup menyenangkan diri dengan aktivitas yang saya senangi teman-teman, serta pola pikirnya yang tidak penting, yang sekiranya berat untuk dipikir, saya itu berlatih masa bodoh teman-teman. Juga waktu itu saya juga sering melaksanakan aktivitas seperti jalan-jalan pagi teman-teman. Setelah jalan-jalan pagi berjemur. Begitu teman-teman. Alhamdulillah dengan izin Allah 3 bulan sembuh. Pemulihan itu 1 bulan. Saya rutin melakukan, konsisten melakukan jalan-jalan pagi. Setelah itu berjemur teman-teman. Juga selain itu saya juga ikhtiar mempelajari bagaimana keluar dari gangguan asam lambung hipertensi psikosomatis disorder. Itu saya mempelajari dengan ilmu-ilmu terdahulu teman-teman. Karena gangguan ini sebenarnya itu tidak hanya di modern, tidak hanya di zaman modern ini teman-teman. Dari nenek moyang kita, bahkan sampai beribu-ribu tahun yang lalu, itu sudah ada yang pernah mengalami gangguan asam lambung hipertensi psikosomatis disorder. Coba bayangkan, dan saya waktu itu mempelajari itu teman-teman. Coba bayangkan zaman dulu itu belum ada ilmu-ilmu teknologi, belum ada ilmu-ilmu tentang menerlihat atau melihat ya, belum ada alat-alat untuk melihat organ-organ tubuh di dalam teman-teman, di dalam tubuh itu belum ada. Kenapa orang-orang terdahulu bisa sembuh, bisa pulih, bisa normal seperti sedia kala, padahal di zaman dahulu itu belum secanggih zaman sekarang. Itu ternyata ada ilmunya teman-teman. Dan saya juga mempelajari ilmu-ilmunya orang-orang terdahulu yang sangat populer, yang sangat viral di zamannya. Bahkan ilmu itu sangat manfaat, juga sudah membuktikan ikhtiar itu banyak sekali orang-orang yang sembuh dari gangguan asam lambung hipertensi psikosomatis disorder. Yaitu karyanya Ibnu Sina teman-teman. Saya mempelajari karyanya Ibnu Sina. Di
karyanya Ibnu Sina itu menjelaskan teman-teman. Ternyata gangguan-gangguan itu dikarenakan pola pikirnya yang terlalu over. Pikirannya itu tidak mampu, serta hidupnya itu kurang bersyukur, juga kurang menikmati teman-teman. Saya pun seperti itu dulu teman-teman. Jadi waktu itu saya ya melakukan aktivitas-aktivitas seperti ya berlatih berdamai dengan alam, juga melakukan aktivitas di pagi hari waktu itu. Jalan-jalan pagi, setelah itu berjemur. Memang dulu teman-teman, saya itu jarang sekali berdamai dengan alam, boro-boro pergi ke sawah, ke kebun itu nggak pernah teman-teman. Juga saya nggak pernah aktivitas seperti jalan-jalan pagi teman-teman dulu. Saya banyak sekali kesalahan di kehidupan saya teman-teman. Pola hidupnya saya juga salah. Dalam segi pola hidupnya sering begadang. Juga kadang makan di waktu malam. Terus tidak pernah melakukan aktivitas yang sekiranya itu bermanfaat untuk tubuh seperti jalan-jalan pagi. Dulu saya itu nggak pernah teman-teman. Juga ketika makan itu sering sekali makanan-makanan yang tidak sesuai kebutuhan. Juga sering mengosongkan perut. Dulu saya itu nggak teratur teman-teman. Saya nggak teratur makan. Itu pola hidupnya saya itu banyak sekali kesalahan teman-teman. Juga sama pola pikirnya, saya itu terlalu memikirkan sesuatu yang di luar nalar atau di luar ranahnya. Itu memang penderita asam lambung keretan sensitif psychosomatic disorder, pikirannya pasti selalu menargetkan sesuatu yang jauh-jauh hari, juga ambisi sekali ingin meraih sesuatu yang sekiranya itu sangat jauh untuk ditempuh, sangat jauh untuk didapatkan. Jadi pikirannya itu terlalu ambisi, juga kurang menikmati hari ini teman-teman. Itu pengalaman saya. Itu juga pengalaman bagi penderita asam lambung keretan sensitif psikosomatis disorder juga seperti itu. Begitu teman-teman. Maka ternyata setelah saya mempelajari karya dari Ibnu Sina sama karyanya Al-Razi agar penyembuhan itu cepat, ternyata yang beliau anjurkan itu harus memperbaiki pola hidupnya, memperbaiki pola makannya, juga memperbaiki pola pikirnya. Itu teman-teman. Mulai dari pola pikirnya. Pola pikir itu juga perlu ada istilah kesenangan teman-teman. Ada untuk penetralan ke saraf kita. Agar pikiran kita nggak terlalu cemas, nggak terlalu over, nggak stres berlebihan. Lah, maka sangat dianjurkan bagi penderita asam lambung keretan sensitif psikosomatic disorder dari karya Ibnu Sina. Ini saya sudah mempraktekkan teman-teman. Alhamdulillah dengan izin Allah 1 bulan pemulihan sembuh teman-teman. Itu sederhana sekali teman-teman. Cukup berdamai dengan alam. Kita melakukan aktivitas jalan-jalan pagi, setelah itu berjemur. Itu secara rutin, secara konsisten. Lakukan itu. Saya sudah membuktikan teman-teman, itu manfaatnya besar sekali. Itu obatnya orang-orang terdahulu, obat-obatan tradisional itu ya seperti itu teman-teman. Dengan cara berlatih, pola pikir kita, juga gaya hidup kita, juga harus bisa menyadarkan diri kita ternyata kita sudah salah memperlakukan diri kita. Itu. Maka yang perlu kalian lakukan sekarang ini, ayolah bangkit, berdamailah dengan alam, lakukan aktivitas yang menyenangkan, dan jangan lupa lakukanlah hal kecil melalui dengan olahraga ringan seperti jalan-jalan pagi, setelah itu berjemur. Itu manfaatnya besar sekali teman-teman. Itu. Juga pola makannya juga harus diatur. Pola makannya juga harus diatur. Maksudnya apa teman-teman? Kalau Ibnu Sina menyatakan, kalau dulu kita makan, itu terlalu memikirkan keinginan kita. Terlalu menuruti keinginan kita. Tidak mau menuruti apa yang menjadi kebutuhan tubuh kita. Juga dulu sering melampiaskan makanan itu karena stres.
Maka banyak sekali penderita asam lambung GERD sensitif psikosomatis disorder sebelum terkena gangguan asam lambung itu sering sekali ketika stres datang dipelampiaskan dengan makanan-makanan. Makan sebanyaknya, tidak mau peduli dengan perut kita, tidak mau peduli dengan tubuh kita. Hanya menuruti keinginan, ambisi agar stres itu hilang. Ternyata hal itu salah teman-teman, dan saya sadari itu salah. Saya waktu itu ya juga salah teman-teman. Nah, maka makanlah sesuai apa yang dibutuhkan tubuh kita teman-teman. Nah, setiap orang tentunya memiliki tabiat, karakter dalam pola makan tersendiri-sendiri. Maksudnya makanan-makanan favoritnya itu kan setiap orang berbeda-beda. Juga kebutuhan tubuh seseorang memilih makanan itu pun berbeda-beda. Begitu. Maka semua orang kalau kita simpulkan tidak sama. Kalau kalian tanya obatnya apa mas, makannya apa mas, saya pun ya akan menjawab sesuai dengan pengalaman saya. Tapi pengalaman saya belum tentu bisa dipakai teman-teman. Itu. Kalau saya makannya itu yang sekiranya tidak membuat asam lambung naik teman-teman. Seperti apa? Waktu itu dulu saya tidak makan seperti makanan yang bersantan, juga tidak makan seperti makanan pedas. Itu. Kalau goreng-goreng, saya tetap makan. Kalau yang seperti bakso, mie ayam, saya tetap makan teman-teman. Nah, belum tentu pengalaman saya ini bisa diterapkan di teman-teman semua. Itu belum tentu. Nah, maka perlu kalian perhatikan. Karena sebenarnya sensasi itu muncul, itu sebenarnya hanya respon tubuh, memberikan sinyal teman-teman. Ketika setelah makan, nanti asam lambungnya naik, sensasi itu muncul, itu sebenarnya bukan melemahkan kalian. Itu pengalaman saya. Sebenarnya itu untuk menyadarkan kebutuhan, kadar kebutuhan tubuh kita teman-teman. Itu. Maka perlu kalian terapkan, yaitu makanlah sesuai kebutuhan tubuh kalian teman-teman. Itu. Juga dalam makannya, hindari mengekang atau hindari rasa cemas, hindari rasa takut, hindari rasa stres. Kalau makan, ya lakukanlah sesuai dengan apa yang seharusnya orang itu makan. Jangan disambi, jangan sambil bekerja, jangan sambil menonton video yang menegangkan, yang memicu kesetresan. Karena itu akan mengganggu pencernaan, pemrosesan makanan, teman-teman. Jadi, pengalaman saya itu menerapkan seperti itu, teman-teman. Makanya, kalau pas lagi makan, itu jangan dalam keadaan cemas. Diusahakan nikmati makanan itu. Setiap kunyahan kita nikmati, kita bersyukur. Itu pengalaman saya, teman-teman. Terus, juga setiap makan, jangan tergesa-gesa. Nikmati makanannya, setiap kunyahan itu dinikmati. Itu. Juga pola hidupnya itu juga dijaga teman-teman. Jadwallah tidur kalian di waktu yang sesuai, di waktu yang tertib begitu. Maksudnya jangan begadang dulu. Hindari begadang dulu, hindari melek wengi, hindari makan berat di waktu malam. Itu makan itu ya jangan berlarut malam, juga tidurnya jangan berlarut malam, jangan begadang dulu, tidurnya yang cukup dalam satu malam 8 jam. Itu anjurannya Ibnu Sina dan saya sudah mempraktekkan itu teman-teman. Dalam 1 bulan alhamdulillah sembuh, tanpa obat-obatan, tanpa herbal. Kalian kalau sudah menjalankan itu nanti akan ada perbedaan. Tidurnya jangan berlarut malam, jangan begadang. Terus bangun pagi, setelah bangun pagi kalian lakukan aktivitas seperti jalan-jalan pagi dan berjemur. Saya hanya melakukan itu teman-teman. Obatnya itu tidak semua dengan obat-obatan kimia teman-teman. Tidak semua obat-obatan itu dengan herbal teman-teman. Ternyata obatnya asam lambung GERD anxiety psikosomatis disorder itu di diri kita, pola pikir kita, gaya hidup kita teman-teman. Itu ternyata terbukti teman-teman. Karya-karya Ibnu Sina mengajarkan seperti itu. Baik pola makannya, pola pikirnya, sama pola hidupnya. Melakukan aktivitas yang menyenangkan. Harus berlatih berdamai. Berdamai dengan alam. Kita harus berdamai. Karena alam itu ternyata juga memberikan sinyal positif. Memberikan obat untuk kita.
Dengan makan yang teratur juga itu akan menjadi obat, teman-teman. Dengan makanan yang teratur, dengan makanan yang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita, itu juga menjadi obat, teman-teman. Kebahagiaan yang sederhana, apa adanya, kita dengan berdamai dengan alam, bahagia di alam seperti ini ciptaan Allah, menikmati udara segar, itu juga termasuk menjadi obat, teman-teman. Itu. Kalian mau beli obat, mau sampai mana, mau sampai ke Amerika, mau sampai ke Inggris, bahkan mau sampai ke Singapura, beli obat penyembuhan asam lambung, tapi kalian belum melakukan metode-metode itu tetap akan lama penyembuhannya, teman-teman. Itu akan tetap lama. Karena apa? Karena obat itu hanya untuk menenangkan, hanya untuk meredakan. Obat itu bukan menyembuhkan, tapi untuk meredakan, teman-teman. Pengalaman saya sudah periksa 7 kali. Nyatanya setelah mendapatkan obat, setelah periksa mendapatkan obat itu sampai 7 kali, nyatanya tetap sama, teman-teman. Ternyata obatnya itu di diri kita, pola pikir kita, gaya hidup kita. Gangguan ini sebenarnya bukan untuk melemahkan kita, teman-teman, tapi untuk menyadarkan kita. Ternyata pola hidup kita dulu masih banyak yang salah. Maka dengan adanya gangguan ini, kalau pengalaman saya ambil hikmahnya, teman-teman. Saya ambil hikmahnya dan saya bangkit, saya sadar, saya harus mengolah, saya harus mengatur, saya harus memperbaiki pola hidup saya yang dulunya tidak sesuai dengan kebutuhan tubuh. Dalam karya Ibnu Sina, dan itu sudah dipraktekkan oleh saya, teman-teman, pengalaman saya, ternyata harus peduli dengan diri sendiri, teman-teman. Harus sayang ke diri sendiri. Jangan memaksakan sesuatu yang di luar kemampuan kita, teman-teman. Jangan memaksakan sesuatu yang sebenarnya diri kita itu tidak mampu kita paksakan, teman-teman. Ternyata kalau saya simpulkan bahwa tubuh kita itu perlu dingertiin, perlu diperhatiin, perlu dipedulikan, perlu disayangi, perlu dicintai. Obatnya itu di diri kalian sendiri, teman-teman. Makanya ayo bangkit. Lakukan aktivitas jalan-jalan pagi. Lakukan olahraga pagi. Seperti jalan-jalan pagi. Yaitu jalan-jalan saja, tidak perlu lari. Juga setelah itu berjemur. Gratis, teman-teman. Tidak bayar jalan-jalan itu. Mulai sekarang yang kalian dekat dengan sawah, mainlah ke sawah. Yang kalian dekat rumahnya, dekat dengan taman-taman, mainlah ke taman. Dekat dengan kebun, mainlah ke kebun. Berdamai dengan alam. Kita nikmati udara segar. Kita nikmati pemandangan-pemandangan indah, teman-teman. Itu akan menetralkan pikiran kita, akan membuat pikiran kita nggak terlalu tegang, nggak terlalu cemas. Akhirnya kita akan bahagia. Endorfinnya, hormon endorfinnya kita akan kembali dan akan bahagia. Teman-teman, serius, teman-teman. Kalau kalian mau bangkit, kalian pasti akan sembuh. Kalian pasti akan ada perbedaan. Tidak menuruti ketakutan, tidak menuruti kecemasan, tidak menuruti was-was, tidak menuruti gundah gulana, teman-teman. Saya sudah membuktikan, teman-teman. Obatnya itu kita bangkit. Mulai sekarang kalian harus bangkit, berdamai dengan alam, lakukan metode-metodenya. Itu metodenya bukan dari saya, teman-teman, dari orang-orang terdahulu, dan saya sudah mempraktekkan, teman-teman. Itu metodenya Ibnu Sina dan Ar-Razi, teman-teman. Makanya alhamdulillah saya terkena itu asam lambung gangguan sensitif psikosomatik disorder itu 3 bulan. 2 bulan yang parah, teman-teman. 1 bulan saya pemulihan, alhamdulillah sembuh, teman-teman. Sensasi udah hilang, teman-teman. Karena apa? Karena merelakan tubuh kita, rubah kesalahan-kesalahan dulu di diri kita, memperlakukan diri kita. Saya merubah itu. Apa obatnya, Mas? Saya jalan-jalan pagi menetralkannya, itu menetralkan pikiran stres, cemas, khawatir, gundah gulana. Itu keluar terus melihat pemandangan-pemandangan indah, menghirup udara segar di pagi hari. Setelah itu mendapatkan vitamin D langsung dari Allah, yaitu dengan cara berjemur, teman-teman. Makanya ayo, teman-teman. Mau sampai kapan kalian hidup dalam kecemasan, ketakutan, rasakan sensasi? Mau sampai kapan kalian hidup dalam kecemasan setiap hari? Memikirkan ketakutan, takut penyakit kronis, takut penyakit berat, dan ujung-ujungnya takut mau sampai kapan, teman-teman? Makanya lakukan ini. Kita harus melakukan, kita harus bangkit, teman-teman.
Kalian harus bangkit. Kalian harus melakukan metode, lakukan aktivitas yang menyenangkan. Kalian jangan fokus obat cara menghilangkan sensasi. Tidak hanya itu sebenarnya teman-teman. Tapi kita harus sadar, kita harus bangkit. Kalau hanya untuk mengatasi sensasi, kita nanti akan terpenjara hanya untuk menghilangkan sensasi saja. Ketika contoh keliengan, kita cari solusi untuk menghilangkan sensasi keliengan. Terus ketika sensasi itu datang lagi ulu hati sakit, kita cari solusi agar sensasi-solusi ulu hati sakit itu pelajari, hilang, udah. Tapi nggak mau ada pergerakan untuk menghilangkan semua sensasi-sensasi. Perlu kalian ketahui teman-teman, sensasi apapun sensasi, itu tidak berbahaya teman-teman. Apapun sensasinya bagi penderita asam lambung, gerd, anxiety, psikosomatis disorder, itu tidak berbahaya teman-teman. Ada yang tanya ke saya, paling masnya nggak parah seperti saya. Ketika saya tanya, lah masnya itu apa? Asam lambung apa? GERD. Padahal saya itu sudah sampai psikosomatis disorder teman-teman. Anxiety, psikosomatis disorder. Bahkan saya pun takut waktu itu dengar ambulan, takut dengar burung, sendirian takut, di malam hari takut, apalagi di sore hari itu masuk ke maghrib teman-teman, takut sekali. Takut di keramaian, takut di kesepian, takut mau mandi. Banyak sekali ketakutan-ketakutan teman-teman. Yang nggak logis menurut manusia normal, saya ngerasain teman-teman. Sensasi kedutan, sakit di perut, bagian kanan kiri sakit di dada, bagian kanan dan kiri, ulu hati sakit, tremor, kedutan, terus keringet dingin, piar-piaran, les-lesan, ngos-ngosan, gampang lelah, nggak ngapa-ngapain ya capek. Terus nafas berat, liengan, mata buram, telinga berdenging, tenggorokan ganjal, terus makan ya ketika makan ya nggak nyaman, terus setelah itu nggak makan ya rasanya sakit. Saya udah ngalamin semua teman-teman, 2 bulan itu, pemulihan 1 bulan, alhamdulillah 3 bulan sembuh teman-teman. Apa obatnya? Saya ulangi lagi, obatnya saya jalan-jalan pagi sama berjemur, saya berlatih berdamai dengan apa? Alam. Menikmati pemandangan, juga saya melakukan aktivitas-aktivitas seperti yang saya senangi, juga saya menghindari kesetresan, menghindari perkara yang susah untuk dipikir, yang sekiranya membuat pikiran saya nggak mampu, saya berusaha nggak mikir, nggak terlalu dipikir, nggak terlalu merespon. Hal yang sekiranya nggak mampu, nggak penting, saya abaikan, bodoh amat, gitu teman-teman. Juga saya menjaga pola pikirnya, ya, pola pikirnya nggak terlalu stres, nggak terlalu overthinking, nggak terlalu mengait-ngaitkan sensasi, juga nggak pernah rasakan sensasi, saya terima, langsung saya lawan, gitu teman-teman. Terus lawan, ketika sensasi datang lagi, waktu jalan-jalan, pernah saya udah jalan-jalan teman-teman, datang itu sensasi keliungan, kayak mas semaput, itu, saya pernah, tapi saya tetap lawan, saya terima, langsung lawan, nyatanya aman, nggak pingsan teman-teman, itu. Juga saya pola makannya, juga saya menjaga itu teman-teman. Makannya nggak terlalu banyak, sedikit-sedikit tapi sering. 1 jam, contoh kalau pagi itu ya, saya sarapan jam 7, terus nanti jam 11 makan lagi, tapi sedikit-sedikit. Jadi 4 jam sekali saya makan, 4 jam sekali saya makan, tapi sedikit-sedikit, saya ngatur itu. Juga tidak hanya mengatur makannya saja, menu makanannya saja. Saya juga mengatur cara makan yang benar. Ketika saya makan, nggak sambil nonton HP, nggak melihat video-video yang menegangkan, terus pikirannya nggak cemas, pikirannya nggak mikir yang negatif, saya menetralkan ketika makan, dan saya berusaha menikmati makanan setiap unyahan teman-teman. Saya mengatur itu. Obatnya itu teman-teman. Juga saya mengatur pola hidupnya, itu dengan cara saya menghindari begadang. Itu, menghindari begadang, terus pagi hari saya melakukan aktivitas jalan-jalan pagi. Kalau pagi hari saya nggak tegang, saya nggak mikir stres, saya berusaha nggak stres, nggak mikir sensasi, nggak mikir apa, saya itu berusaha netral di pagi hari. Itu obatnya saya teman-teman. Nah, saya yakin ketika kalian mau melakukan metodenya, juga mau menjaga pola pikirnya, pola hidupnya, dan pola makannya, pasti kalian sembuh dan cepat membaik teman-teman. Makanya kalian semangat, ayo bangkit. Dan saya hanya ingin sekali kalian itu bangkit. Saya ingin kalian itu cepat pulih, kalian cepat sembuh, kalian bisa seneng, bisa bahagia dan tenang seperti sedia kala teman-teman. Makanya ayo bangkit, dan jangan pernah berpikir asam lambung, gerd, anxiety, psikosomatis disorder itu tidak
akan sembuh. Yakinlah bahwa itu sembuh, teman-teman. Itu sebenarnya bisa sembuh, teman-teman. Sembuh. Kalian juga harus memperlakukan diri kalian layaknya orang normal. Kalian itu nggak kenapa-kenapa, cuma itu gangguan, teman-teman. Itu kalian itu sebenarnya sedang diberi kesadaran oleh Allah untuk memperbaiki pola hidup kalian, pola pikir kalian, pola makannya, sama kalian harus peduli ke diri sendiri, teman-teman. Itu sebenarnya untuk lebih cinta ke diri sendiri, lebih peduli, lebih memperhatikan diri sendiri, teman-teman. Juga kalian juga harus berpikirnya itu harus positif saja, jangan mengait-ngaitkan sensasi, dan sensasi itu tidak berbahaya, teman-teman. Tetap semoga video ini juga bisa memotivasi kalian, bisa mengedukasi kalian, bisa menemani kalian semua. Dan asam lambung ketan sensitif psikosomatis disorder, teman-teman, itu bukan untuk melemahkan kalian, tapi untuk menyadarkan kalian dari pola hidup yang salah yang pernah kita alami dan kita lakukan, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.